Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita kali ini pada subbab yang ke-10 dari BJTAC Analisis ya, yaitu rangkaiannya kolektor feedback. Kolektor feedback. Nah, ada di sini juga kolektor DC feedback. Oke, yang pertama nanti kita bahas kolektor feedback dulu. Selanjutnya akan kita bahas kolektor DC feedback. Untuk kolektor DC feedback ini penurunan rumusnya jauh lebih mudah dibandingkan yang kolektor feedback. Oke, kita pahami yang kolektor feedback dulu. Langsung saja. The collector feedback network of figure 5.45 employs a feedback path from collector to base. Ini sampai sini dulu ya. Jadi rangkaian kolektor feedback pada gambar 5.45 ini persis sama seperti yang kita pelajari pada bab sebelumnya, pada chapter sebelumnya, yaitu analisis DC ya, analisis DC, analisis bias DC. Persis ini dia menggunakan jalur feedback. Lebih tepatnya dia dari kaki kolektor ini ke kaki basis. Nah, namanya di sini R feedbacknya, resistansi feedbacknya adalah RF. Nah, ini RF. Ini adalah feedback, jalur feedbacknya yaitu RF di situ. Tujuannya untuk apa sih jalur feedback ini? To increase the stability of the system as discussed in section 4.6. Jadi tujuan utamanya untuk meningkatkan kestabilan dari suatu sistem atau kestabilan dari suatu amplifier. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada bab 4.6. Nah, itu. However, the simple maneuver of connecting a resistor from base to collector rather than base to DC supply has a significant effect on the level of difficulty encountered when analyzing the network. Jadi, tetapi di sini ya, ini termasuk salah satu kelemahan ya. Jadi, tetapi dengan mengubah kaki resistor terutama yang sekarang terhubung dengan kolektor, kaki resistor ini terhubung dengan kolektor ya. Jadi kita ubah ini yang awalnya ya, ini sebenarnya mirip dengan fixed bias, tetapi kalau fixed bias kaki yang sebelah sini itu terhubung dengan VCC. Untuk kolektor feedback, kaki yang sebelah sini terhubung dengan kolektor. Bedanya sangat tipis sekali. Kalau kolektor feedback itu tinggal memindah kaki yang sebelah kanannya RF ini dipindah ke kolektor. Kalau fixed bias dia tetap terhubung dengan VCC. Jadi seperti itu. Seperti halnya yang sudah kita ketahui rangkaian fixed bias. Ya, ini rangkaian yang sekarang kita bahas adalah kolektor feedback. Kakinya terhubung dengan kaki kolektor. Tentunya satunya terhubung dengan kaki basis, sama-sama antara fixed bias dan kolektor feedback itu sama. Kaki yang satunya dari RF, kalau di sini dinamakan RF karena feedback ya, R feedback. Satunya terhubung dengan basis kakinya dan yang kaki yang lain terhubung dengan kolektor. Kalau fixed bias, kaki yang satunya dinamakan RB itu ya, R-nya ya. Kaki yang satunya terhubung dengan basis, kaki yang lain terhubung dengan VCC. Jadi perbedaan antara kolektor feedback dan fixed bias itu sangat tipis sekali. Tetapi dia tingkat kestabilannya banyak ditingkatkan. Jadi tingkat kestabilannya dia bagus dibandingkan yang fixed bias. Tetapi kelemahannya satu, itu analisisnya itu jauh lebih complicated, jauh lebih sulit untuk yang kolektor feedback dibandingkan yang fixed bias. Oke. Some of steps to be performed below are the result of experience working with such configuration. Jadi beberapa langkah-langkah untuk menurunkan rumus yang ada di bawah ini itu merupakan hasil dari kerja
seorang ahli ya. Jadi dalam hal ini seorang ahli elektro karena penurunannya ini cukup panjang untuk yang kolektor feedback. Nah, dia membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus tentunya dalam bidang elektronika. Jadi seperti itu ya. Jadi step by stepnya ini lebih complicated dibandingkan sebelum-sebelumnya. Apalagi kita pada saat kita masukkan nilai RO-nya berapa di situ. Maka untuk rumusnya itu lebih complicated lagi. Jadi seperti itu. Tapi tenang saja, habis ini akan kita bahas bersama-sama untuk penurunan rumus kolektor feedback ini. Untuk yang pertama akan kita bahas yaitu tanpa RO dulu. Substituting the equivalent circuit and redrawing the network result in the configuration of figure 5.46. Jadi dengan mengkonversi atau mensubstitusi rangkaian 5.45, rangkaian yang atas ya, mensubstitusi rangkaian yang atas kita ganti dengan rangkaian ekuivalen seperti halnya yang ada di bawah ini. Seperti halnya yang ada di bawah ini. Nah, ini 5.46. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Di situ ada tegangan input, V input, ada Z input, ada arus input. Di sisi outputnya ada Z output, V output, dan I output. Jadi seperti itu. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi ini versi yang kolektor feedback. Kolektor feedback menyesuaikan. The effect of transistor output resistance atau RO will be discussed later in this section. Jadi pengaruh dari RO akan kita bahas selanjutnya. Jadi yang pertama dulu akan kita bahas adalah tanpa RO. Yang pertama. Bisa kita lihat di sini untuk parameternya apa saja. Selain itu tadi yang kita sebutkan ada beta RE di sini ya. Ada IB kecil, ada RF, terus beta IB, IC, RC. Ya, mirip-mirip dengan sebelumnya. Tetapi dari segi rangkaian ekuivalen ini cukup berbeda ya nanti ya. Anda lihat di sini dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya ini sedikit berbeda. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut ini untuk penurunan rumusnya yang pertama kali akan kita bahas seperti biasanya yaitu parameter ZI. Parameter ZI atau impedansi input akan kita bahas duluan. Oke, bermula dari IO di sini ya. Arus output sama dengan I aksen plus beta IB. Nah, kita lihat dari mana itu berasalnya. Di sini ada IO, sudah ada sama. Terus ada I aksen, ini I aksen. Nah, I aksen ini I yang mengalir pada RF, resistansi feedbacknya. Dan beta IB ini adalah ini ya, beta IB. Nah, nilainya sama dengan IC atau sama dengan IC. Oke, di sini ada IO, ada beta IB atau IC, dan I aksen. Nah, ketiga parameter tersebut, ketiga arus tersebut itu masuk dan keluar pada satu node, yaitu node C, node kaki kolektor. Ini node. Oke, rumus ini didapatkan dari KCL, yaitu sigma arus masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Nah, parameternya kita masukkan semua. Yang masuk apa ini ke node C adalah IO. Di sini IO masuk ke sini. Oke, IO. Terus yang keluar di sini ada I aksen. Maka sama dengan I aksen. Terus apalagi ada di sini IC. IC-nya keluar juga atau boleh kita tulis beta IB langsung boleh. Nah, atau beta kali IB. Dalam hal ini IC ya nilainya ini ya. IC. Oke, kita punya persamaan ini. Terus diapakan lagi? Di sini I aksen sama dengan tegangan output minus tegangan input per RF. Seperti yang kita ketahui di sini, untuk I aksen ini adalah arus yang melewati RF. Arus yang melewati RF.
I aksen ini arus yang melewati RF. Di mana seperti halnya biasanya hukum Ohm ya, I sama dengan V per R. Nah, R yang dilewati adalah RF. Sama dengan I-nya I aksen ya yang kita cari. R-nya sama dengan RF. V-nya yang ada di sini apa? V-nya? V yang ada di sini adalah bukan VRF. Nanti VRF akan perlu kita cari lagi nilainya. Yang di sini yang sudah ada V di sini, yang sebagaimana yang tertulis di sini ya, di sebelah kiri ini, V output minus V input. Dari mana itu? Kita lihat. Di sini V output ya, yang paling kanan ini V output dan V inputnya paling kiri. Nah, untuk V input ini lebih mudah karena coba kita lihat V input ini kan terparalel dengan beta RE kan ya. Di mana tegangan di beta RE ini sama dengan V input plus minus V input ini sama. Nah, terus nah, RF ini kan merupakan selisih. Kalau dari sini ya, selisih antara V output dengan V input atau V output dikurangi V input. Nah, V inputnya sudah ada di sini dengan plus di sini ya dan minus di bawah ini. Lihat polaritas RF-nya, dia sesuai dengan arah arusnya ya. Ke kiri berarti positifnya di sebelah kanan ini. Plus minus. Dan V output ini kan langsung terparalel dengan RC. Di mana RC nilainya nanti juga sama dengan V output kan di sini ya. Plus minus V output juga. Nah, begitu juga dengan beta IB, dia kan langsung terparalel. Berarti di sini nilainya juga plus minus V output. Saya tulis di sini plus minus V output. Nah, berarti RF ini berada di antara dua tegangan yaitu V input dan V output. Anda lihat polaritasnya di sini positif. Nah, positif RF di sebelah kanan. Nah, ketemu positifnya V output. Maka V outputnya positif. Nah, di sini sisi negatifnya. Nah, ada V input ketemu dengan V input, maka minus V input. Jadi seperti itu. Jadi untuk I aksen itu sama dengan V per R sama dengan V-nya V output minus V input per R-nya RF. Oke, atau bisa kita gunakan KVL ya untuk mencari V yang ada di resistansi RF atau resistansi feedback ini ya. Anggap saja di sini kita namakan VRF, VRF. Kita buat arah arusnya berlawanan dengan jarum jam karena kita sesuaikan dengan I aksennya seperti ini. Nah, I-nya. Nah, ini arusnya, arah arusnya. Oke, kalau kita lihat seperti ini, kita pakai hukum yang KVL, dia maka sigma V sama dengan 0. Sigma V di sini. Di sini ketemu plusnya RF dulu, berarti plus VRF. Plus VRF. Terus di sini ketemu VI. Nah, yaitu tegangan yang ada di beta RE ini. Dia ketemu positif yaitu plus VI. Boleh juga seperti ini caranya. Terus di sini juga akan ketemu VO. Tegangan yang ada di sini. Ketemu minusnya dulu, minus V output. Sama dengan 0. Nah, untuk mencari VRF, maka tinggal pindah ruas saja VI minus VO ini sama dengan VO-nya jadi positif, VI-nya jadi negatif VI. Nah, di sini V ini V sama dengan VRF dan di sini R-nya sama dengan RF. Jadi V output minus V input ini boleh kita pindah ke sini. Oke, boleh seperti itu. Boleh kita lihat secara sekilas di sini selisih antara V output dan V input. Entah itu V outputnya positif atau negatif, kita lihat dulu. V outputnya ini ketemu dengan positifnya RF, maka dia positif. Selanjutnya V inputnya di sini ketemu dengan minusnya RF, maka dia negatif. Boleh seperti itu. Atau pakai cara KVL ini juga nggak ada masalah. Oke. Selanjutnya I aksen sudah ada rumusnya. Kita lihat rumus V output. Rumus V output sebagaimana sebelumnya. V output sama dengan minus IO kali RC. Kita lihat arah arusnya ini dari bawah ke atas kan ya. Nah, arah arusnya dari bawah ke atas. IO kali RC. Saya ganti warna dulu.
Arah arusnya kan di sini. Nah, IO kan, IO. Berarti kalau kita lihat arah IO ini, maka positifnya akan di bawah. Yang arah arus yang diakibatkan oleh IO ini positif di RC itu ada di bawah dan negatifnya ada di atas. Hal ini berlawanan dengan polaritas yang ada di V output. Makanya nilainya minus ini. Minus. Minus IO kali RC. V output sama dengan minus IO kali RC. Perlu diingat ada minusnya. Karena tegangan yang dihasilkan pada RC itu kan diakibatkan oleh IO kan ya. Nah, arah IO-nya itu dari bawah ke atas sehingga menghasilkan polaritas tegangan yang berlawanan dengan VO. Makanya VO-nya akan bernilai negatif. Terus IO di sini bisa kita substitusikan dengan I aksen plus beta kali IB. Nah, minusnya tetap di sini minus dalam kurung I aksen plus beta kali IB kali RC, RC-nya tetap di sini. Nah, ini hasil dari yang atas ini. Oke, selanjutnya V output ada, terus V input juga ada. V input bisa kita lihat di sini apa rumus V input. V input kan tegangan input di sebelah paling kiri ini. Dia langsung terparalel dengan beta RE. Maka bisa kita manfaatkan beta RE ini untuk mencari V input. Nah, di mana rumus V sama dengan I kali R. Nah, I-nya apa yang mengalir pada beta RE yaitu IB. Nah, maka IB kali beta RE. Di sini V input sama dengan IB kali beta RE. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah menemukan rumus VI ya. Rumus VI berdasarkan hukum Ohm ini. VI sama dengan IB kali beta RE. Nah, tujuannya perlu diingat kembali, tujuan utama kita mencari ZI di sini, impedansi input. Di mana rumus ZI, rumus dasarnya itu adalah VI per II. Nanti ada II di sini, arus input. Nah, ada VI di sini. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah menemukan rumus I aksen di sini ya, di mana I aksen itu sama dengan V output dikurangi V input per RF. Nah, untuk RF ini biasanya sudah diketahui nilai resistansi feedbacknya. Nah, untuk V outputnya sudah kita turunkan menjadi seperti ini. Begitu juga dengan V inputnya. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilainya saja. Tinggal memasukkan nilai-nilainya saja. Oke, di sini ada V output ya, V output minus V input di sini ya. Kita substitusi dengan ini. Oke. Nah, kita pindah di sini. V outputnya jadi I aksen plus beta IB kali RC. Nah, I aksen plus beta IB kali RC. Perlu diingat ada minusnya di sini. Nah, minusnya ditaruh di sini. Minus V input. V inputnya adalah IB kali beta RE. I kali R. Beta RE-nya ini adalah nilai resistansi. Nah, nilainya juga minus karena di sini operatornya adalah minus. Di sini juga minus. Oke, V output dan V input sudah kita substitusi. Terus di sini ada RF per RF, tinggal nulis saja. Selanjutnya kita pecah-pecah ini, kita pisah-pisah gitu ya. Kita pisah-pisah. Nah, setiap operator di sini RC-nya kita masukkan dulu sebelum menjadi seperti ini ya. Saya jabarkan dulu di sini ya. Jadi I aksen akan menjadi sama dengan minus I aksen kali RC. Ini RC ya, RC. Karena ini minus, maka beta IB-nya jadi minus. Minus beta IB, mohon maaf, B-nya kecil, IB kali RC, terus minus IB beta RE. Minus IB beta RE. Nah, ini setiap operatornya ini kita pisah,
Kita pisah ini ya jadi satu ini. Terus ini kita pisah, maka per RF pastinya per RF akan menjadi seperti ini. Jadi minus I aksen RC per RF dipisah, terus minus beta IB RC per RF minus IB beta RE per RF. Jadi dipisah-pisah. Nah, seper RF-nya ini dipisah-pisah. Nah, untuk setiap di sini operator ya mungkin namanya. Nah, di sini nah dipisah-pisah. Sama halnya seperti ini. Tinggal memisah-misah saja sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Which when rearranged in the following, di mana saat kita menyusunnya ulang, maka akan menjadi seperti yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya kita pindah ruas ya, pindah ruas. Tetapi sebelum kita pindah ruas, kita tulis dulu, kita tulis ulang, terutama yang ini yang pindah ruas ya. Jadi pindah ruasnya ke sisi sini. Nah, ini pindah ruas. Oke, kita ganti warna dulu. Kita tulis ulang biar tidak terlalu campur. Oke, kita tulis ulang ya yang ini dan yang ini. Nah, kita tulis ulang. I aksen sama dengan minus I aksen RC per RF minus beta IB kecil kali RC per RF minus IB kecil kali beta RE per RF. Ini kita pindah. Oke, pindah kan jadi positif ya. Jadi I aksen plus I aksen RC per RF. Nah, ini bisa jadi nanti I aksennya kita keluarkan ya, I aksennya kita keluarkan. Maka ini saya tulis sama dengan di sini ya. Ini yang ini belum saya tulis dulu, nanti terakhir di sebelah kanan sini saja. Sama dengan ini I aksennya kita keluarkan, jadi I aksen dalam kurung 1 plus RC per RF. Nah, bisa seperti ini. Nah, baru ini kita tulis. Nah, yang ini kita tulis. Nah, sama dengan minus. Nah, ini ada minus beta IB. Ini IB beta. Sama saja kan ya, karena perkalian. Oke, minus beta IB. Di sini tinggal RC-nya, di sini tinggal RE-nya. Dalam kurung RC besar plus RE kecil per RF. Nah, lebih simpel. Kelihatannya lebih simpel. Nah, ini kan sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang ini hasilnya. Nah, sama dengan yang ini. Sama. Oke, sama persis. And finally, dan akhirnya I aksen ini, maaf ini. Oke, yang ini kita pindah ruas dulu. Yang ini bisa kita pindah ruas. Yang ini bisa kita pindah ruas. Tapi sebelum kita pindah ruas, satu ini kita samakan penyebutnya dengan ini ya. Yang ini. Jadi di sini satu ini menjadi RF per RF kan ya. Biar penyebutnya sama, biar bisa digabung ini. Jadi satu ini kan menjadi RF per RF. Nah, RF per RF. Di sini saya tulis di mana ya? Oke, sini. Satu ini biar penyebutnya sama, saya ubah menjadi RF per RF. Sehingga enak nanti gabungkannya. Sehingga
Sebelum kita pindah ruas, kita samakan penyebutnya yang ada dalam kurung ini, sehingga RF per RF plus RC per RF. RF per RF plus RC per RF. Maka ini sama dengan RF plus RC per RF. Seperti itu. Nah, ini nanti akan kita pindah ruaskan. Nah, ini akan kita pindah ruas. Jadi, yang paling kiri itu menjadi I aksen saja. Nah, semoga cukup. I aksen sama dengan yang ini kita pindah ruas, tapi dengan bentuk ini. Nah, sudah ini. Nah, kalau ini kan I aksen dikali RF plus RC per RF, ini kan kalau pindah ruas kan berarti dia harus menjadi penyebut. Nah, menjadi penyebut. Nah, karena menjadi penyebut, agar bisa dikalikan dengan yang ini, maka kita naik, tetapi yang di sini, yang RF plus RC per RF ini akan dibalik. Jadi seperti ini. Nah, kita pindah ruas ya, ini kita pindah ruas. Minus beta kali IB. Nah, yang ini tetap. Nah, yang ini tetap. Dalam kurung saya buat agak besar. RC plus RE kecil per RF. Nah, hasil pindah ruas yang ini akan menjadi RF-nya di atas menjadi pembilang karena pindah ruas kan ya, pindah ruas. Aslinya kan I aksen dikali ini. Karena dia pindah ruas, maka dia menjadi terbalik. Yang awalnya penyebut jadi pembilang, yang awalnya pembilang jadi penyebut. Jadi RF per RF plus RC. Lah, kita lihat ini ada yang bisa dicoret, ini bisa dicoret. Jadi hasil akhirnya, belum hasil akhir ya, hasil selanjutnya adalah ini. Jadi I aksen tinggal minus beta IB kali RC plus RE kecil per RF plus RC. Nah, atau RC plus RF. Persis seperti ini. Ya, RF-nya ini dicoret, saling menghilangkan. Oke, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, kita punya rumus ZI sama dengan VI per II ini, II. Nah, dengan II harus input sama dengan IB minus I aksen. Nah, kok bisa ya? Kok bisa? II sama dengan IB minus I aksen. II-nya di sini, IB-nya di sini, I aksennya di sini. Kita pakai KCL di sini. Kita pakai KCL di titik B. Nah, KCL di titik B. KCL di titik B. Dengan rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di titik B ini yang masuk itu I aksen. Terus I input ya, I aksen, I input masuk, yang keluar IB. Nah, masuknya kita tulis dulu I aksen plus I input sama dengan yang keluar IB. Yang kita cari di sini karena rumus ZI adalah VI per II, maka kita coba cari II-nya. II di sini kalau kita ambil dari rumus ini, maka II sama dengan ini, IB, nah, IB minus I aksen. Nah, rumusnya menjadi ini. Nah, diambilnya dari KCL pada titik B atau node B ini. Ada II, I aksen, dan IB. Oke, kita tinggal ganti saja IB-nya tetap minus I aksen. Nah, I aksen sudah kita dapatkan dari sini yaitu minus beta IB. Nah, awalnya minus jadi plus karena minus di sini ketemu dengan minus jadi plus. Beta IB kali RC plus RE kecil per RC plus RF. Nah, II-nya sudah ketemu. Nah, ini masih II, belum ZI. Agak panjang, makanya agak panjang ini tadi rumusnya. Atau penurunan rumusnya. Oke, selanjutnya untuk penurunan rumus ZI dan ZO terus AV akan kita bahas pada video selanjutnya. Karena akan
masih panjang pembahasannya. Oke, terima kasih. Kita bahas untuk rumus ZI pada video selanjutnya beserta ZO dan AV.